Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo sahabat religi, kembali lagi tentunya kita bertemu di podcast Sipa Karewa, Sistem Informasi Penyiaran Kabar Kemenak Wicara. Dan tentunya Sipa Karewa ini adalah ruang edukasi, informasi, dan juga inspirasi seputar kebijakan serta keagamaan di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sahabat Sipakarewa, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Namun ibarat fenomena gunung es, potensi gesekan keagamaan seringkali berada di bawah permukaan. Dalam bentuk gesekan kecil, isu perizinan atau ujaran kebencian sebelum akhirnya membesar jika tidak diantisipasi. Untuk itulah hadir si Rukun, Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun, dan sebagai radar sosial berbasis aplikasi terintegrasi secara real time. Hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu ekosistem kolaboratif dari penyuluh hingga KUB. Bagaimana peran aktor ekosistem si Rukun dalam alur verifikasi di lapangan. Dan tentunya telah hadir bersama kita hari ini Bapak Busran Riyandi SAGMA. Beliau adalah Ketua Tim Ortala dan KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar hari ini Pak Katim? Alhamdulillah kabar baik. Sehat-sehat saja hari ini? Alhamdulillah Sudah siap untuk diwawancarai? siap. Saya yakin dia tidak nervous hari ini karena ruang ini juga merupakan milik bersama termasuk Iya. tentunya Pak Busran sendiri. Baik, Oke. saya langsung saja ke pertanyaan pertama, Pak. Kemenak saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mengusung 7 isu strategis dan salah satunya adalah penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Bagaimana kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat memetakan peta potensi kerawanan sosial keagamaan di wilayah Sulawesi Barat ini? Baik, terima kasih Dinda Yuni. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan EWS ini, si Rukun Sistem Deteksi di Indonesia Rukun. Ini merupakan salah satu program prioritas Kemenak berdampak. Ini juga menjadi tindak lanjut dari asta cita dari pemerintah saat ini, yaitu ditindaklanjuti dengan 17 prioritas dari Kementerian Agama, di mana salah satunya itu adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan sebagai prioritas pertama, sebagaimana tertuang dalam Registra Kementerian Agama tahun 2025-2029. Terkait dengan ini, PKUB Pusat Kerukunan Umat Beragama dengan bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Agama di tingkat provinsi itu menindaklanjuti, salah satunya adalah bagaimana melakukan deteksi dini terkait dengan potensi masalah yang bisa saja terjadi di lapangan. Oleh karena itu, EWS Rukun yang tahun lalu di November 2025 sudah diluncurkan oleh Menteri Agama, itu kita tindaklanjuti. Ini adalah salah satu bukan program baru sebenarnya, tapi ini menyatukan dari beberapa aplikasi yang ada baik di Bimas Islam maupun Bimas-Bimas yang lain. Kalau di Bimas Islam ada yang namanya Sipaham. Nah, itu khusus untuk Bimas Islam sendiri. Nah, kehadiran si Rukun ini itu yang pusatnya ada di tata usaha, bagian tata usaha Kanwil, itu mengayomi semua aplikasi, dan aplikasi yang sudah berjalan selama ini itu disatukan dengan adanya si Rukun ini. Terkait dengan bagaimana kesiapan kita di Sulawesi Barat, tahun 2026 ini target kita di PKB itu melatih pelapor imputer kita yang ada di desa dan kelurahan itu, targetnya 35.000. Nah, kita sudah di Provinsi Sulawesi Barat ini kita sudah melatih sekitar 508 orang imputer kita, yaitu di dalamnya ada
penyuluh agama, kemudian ada eh, penyuluh lintas agama, kemudian penghulu. Itu sebagai bagian terpenting terkait dengan deteksi dini ini. Nah, tentu kita ke depan, eh, karena kita ini adalah aplikasi yang baru, kita tentu menyiapkan SDM kita dulu sebelum kita keluar ke masyarakat, terutama eh, anggota FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten, kemudian aktor-aktor kerukunan dan penggiat kerukunan itu kita akan latih mereka untuk masuk memberikan terlibat langsung di dalam eh, apa pelaporan ini. Tentu kita tahu bersama juga bahwa periode-periode sebelumnya ada dikatakan 4 pilar utama di desa sebagai aktor kerukunan, yaitu kepala desa, penyuluh agama, babinsa, dan kantipmas. Ini kita satukan formatnya. Jadi semuanya nanti akan terlibat Iya, untuk sebagai inputer ya. sebelum puter. Target kita di Sulawesi Barat ini di pusat itu menargetkan ada 1.500 inputer kita. Nanti akan bertugas di 650 desa, 69 kecamatan, dan 6 kabupaten. Berarti aplikasi Sirukun ini menggabungkan aplikasi-aplikasi yang Iya, ada di Bimas. Bimas Islam, Kristen, Iya, Katolik, dan juga Hindu dan Buddha disatukan dalam Sirukun ya. iya. Baik, untuk selanjutnya, mengapa paradigma penanganan konflik di Kemenak kini bergeser secara fundamental dari reaktif menjadi proaktif atau mencegah sebelum terjadi melalui instrumen digital IWS Sirukun ini? Iya, eh, kalau melihat memang pengalaman kita selama ini dari sisi penanganan konflik yang terjadi, itu memang dilakukan reaktif. Nanti ketika ada masalah baru kita terjun. Nah, untuk saat ini dengan penggunaan aplikasi pun kita mencoba untuk melakukan proaktif. Eh, Ini dengan kita melihat bahwa perkembangan teknologi saat ini itu penanganan proaktif itu sangat diperlukan. Pertama misalnya ketika masih dilakukan reaktif, dampak konflik sosial dampak konflik itu kalau kita lakukan reaktif itu akan banyak masalahnya. Lebih besar, terutama dari sisi material, kemudian korban jiwa. Oleh karena itu, penanganan konflik proaktif itu kita kedepankan. Bagaimana teman-teman yang ada di lapangan, misalnya penyuluh dan penghulu itu sudah bisa mendeteksi persoalan-persoalan yang kemungkinan besar bisa terjadi. Jadi misalnya katakanlah perusakan rumah ibadah. Kalau dilakukan secara reaktif, nanti terjadi peristiwa, baru dilakukan solusi. Ada yang kita kedepankan hari ini dan yang akan datang itu dilakukan proaktif. Teman-teman penyuluh lapangan sebagai memang kekuatan kita di lapangan itu sudah bisa mengetahui bahwa ini kemungkinan bisa terjadi di lapangan. Iya. Baik, Sirukun ini kan dirancang agar dia bisa real time, dia menjadi radar sosial yang real time. Bagaimana aplikasi IWS Sirukun bekerja sebagai radar sosial real time dalam mendeteksi riak gesekan kecil di akar rumput sebelum meledaknya menjadi konflik yang lebih besar? Baik, terkait dengan potensi itu memang kemungkinan besar terjadi. Jadi ada fenomena gunung es itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu kehadiran teman-teman penghulu, kehadiran teman-teman penyuluh di lapangan itu memang harus menjadi perhatian betul terkait dengan ini, sehingga permasalahan-permasalahan timbul yang di lapangan itu kita bisa deteksi semaksimal mungkin. Jadi terkait dengan penggunaan aplikasi ini, itu kita misalnya hari ini teman-teman detik ini misalnya, teman-teman membuat laporan di aplikasi itu, bisa 1 menit kemudian kita di provinsi, di pusat itu sudah kelihatan bahwa
Oh Telah iya akan terjadi terjadi seperti ini. konflik di Iya, sana seperti iya. ini. Misalnya hari katakanlah saat ini teman-teman menyampaikan laporan bahwa hari ini ada terjadi permasalahan konflik di masyarakat. Ketika memang masukan dengan alat bukti yang ada sudah terjadi kirimkan oleh teman-teman, hari ini saya bisa memantau bahwa oh di daerah ini ada. Jadi kita tidak bertanya, bisa saja misalnya kami di tim verifikator di tingkat provinsi, sebelum teman-teman di kabupaten tahu, kami sudah bisa sampaikan, "Oh, ada kejadian di sini, misalnya di desa ini." Buktinya apa? Ini kita langsung kirim dan itu terbaca di tingkat pusat. Jadi, tim kami di verifikator di tingkat provinsi itu memang setiap hari diwajibkan untuk membuka. Jadi Membuka aplikasi membuka aplikasi itu Serukun. Sirukun itu. Nah, di aplikasi Serukun ini sendiri itu tidak semua orang kita di kantor wilayah bisa Bisa membuka. mengakses. Ada yang ekosistem tersendiri yang bisa masuk itu. Terutama kami di tim kerja KUB itu hanya saya bisa buka. Jadi memang tanggung jawab besar sebagai ketua tim kerja ini ketika lengah sedikit membuka aplikasi ya tanggung jawabnya luar biasa. Jadi itu di lapangan. Baik, jadi IWS juga membagi potensi konflik ya. Ya, Dia membagi dimensi utamanya intern agama, ya, ekstern agama, serta agama dan negara. Dan itu tentunya sudah dipetakan khususnya oleh tim KUB ya. Kemudian bagaimana sistem ini membantu petugas untuk mengenali perkembangan fase konflik, mulai dari fase laten, perasaan, manifestasi, eskalasi, hingga krisis. ya. Saya jawab ya terkait dengan eh, fase tahapan-tahapan fase perkembangan konflik di lapangan itu memang teman-teman di pusat itu sudah memetakan ada fase laten, ada perasaan, manifestasi, ekskalasi, dan krisis. Di di fase laten ini kalau kita melihat seperti gunung es, itu memang ketegangan yang tersembunyi. Sebelum apa permasalahan itu muncul di lapangan. Eee, di sistem Sirukun itu diminta untuk ya teman-teman kembali lagi ke teman-teman penyuluh untuk menginput eee, ketegangan awal itu. Jadi misalnya dari tadi disampaikan dari sisi eee, permintaan izin pendirian rumah ibadah. Itu kan sudah dideteksi sejak awal sudah harus kita deteksi mungkin. Apakah ini ditolak oleh masyarakat atau tidak? Kan persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah kan sudah jelas. Harus ada izin Ada dari warga izin dari setempat. warga berapa jumlahnya, itu kan teman-teman sudah mendeteksi itu bahwa umat beragama yang ada di sini mendirikan rumah ibadah jumlahnya hanya sekian. Berarti itu kan sudah bisa dilaporkan dari awal oleh teman-teman dan Ada di situ iya, kerentanan iya, atau tidak iya. ada, Itu kan sudah kewajiban teman-teman untuk menyampaikan itu. Dan itu kan menjadi fase tersembunyi, fase laten yang bisa saja itu pecah kalau kita tidak antisipasi memang dari awal. Nah itu. Kemudian eh, apa namanya fase perasaan itu eh, ketika itu timbul, misalnya dari sisi pelatihan tadi, misalnya dari sisi perasaan kita tidak kasih kan pasti ada perasaan dari umat tersebut, wah kenapa saya seperti ini, dikasih seperti ini. Tentunya teman-teman penyuluh, makanya semua penyuluh ini kita libatkan. Misalnya kalau misalnya umat ini minta pendirian ibadah, jangan kita yang penyuluh misalnya Islam, jangan maju ke melakukan pendekatan. Jadi berikan kesempatan penyuluh yang lain itu, penyuluh agama yang lain untuk menjelaskan bahwa begini modelnya. Nah itu yang harus kita sampaikan, kita kedepankan dan dilakukan. Dan itu ketika itu terjadi, itu teman-teman penyuluh melaporkan itu. Dan bukan hanya penyuluh saja ketika ada permasalahan seperti itu, bukan penyuluh saja yang harus menyelesaikan, itu pasti kelihatan. Jadi kita di pusat, kita di provinsi maupun pusat bisa memberikan solusi bahwa penanganannya seperti ini. Jadi inilah manfaatnya sebenarnya aplikasi Sirukun.
Jadi ketika ada permasalahan eh, eh, yang melibatkan beberapa agama, di pusat itu sudah kelihatan bahwa oh ini yang bisa memberikan solusi, memberikan penjelasan bahwa memang aturannya tidak seperti itu. Oh, ini Iya, bermasalah dan yang bisa iya, menyelesaikannya hanya iya, ini, iya, seperti itu sudah iya. terdeteksi Sudah lebih terdeteksi awal lebih ya. awal. Iya, Ya, baik, untuk, aktor-aktor yang menjadi inputer itu kan, apa, di situ ada mulai dari penyuluh, iya, kemudian ada penghulu juga. Berarti saya menarik kesimpulan apakah aplikasi ini berbasis Android yang bisa diakses lewat handphone di iya. mana saja? Untuk sementara ini memang sudah Android, tapi, itu tadi saya sampaikan bahwa tidak semua orang bisa mengakses, Oke, jadi hanya orang kecuali yang sudah ada NIP-nya, terdaftar, sudah NIP dan sudah NIP-nya didaftarkan ya terlebih dahulu? didaftarkan di pusat. Oke. Itu kalau di kita, itu ada di pusaka, Oh, sudah di pusaka, jadi teman-teman ASN terutama yang sudah kita latih ini, itu NIP-nya kalau misalnya salah-salah mengirim NIP itu tidak, bisa. Misalnya kendala kita hari ini ada 508 orang kita sudah latih, ada sekitar 20 yang belum. Karena pada saat pengisian, apa, eee, kita meminta NIP-nya mereka mengirimkan salah-salah. hmm. Sehingga dia belum bisa, menggunakan aplikasi ini. Jadi, memang seperti tadi pertanyaannya terkait dengan aktor-aktor yang kita libatkan ini, pertama untuk di tingkat lapangan, itu kita memang libatkan penghulu dan penyuluh, Penghulu dan penyuluh penyuluh. lintas agama. Dari kekuatan kita, ada sekitar 800 penyuluh kita, penyuluh dan penghulu kita, yang baru kita daftar ini sekitar 500 orang, eee, tentu lainnya kita akan bergerak bagaimana 800 orang ini itu, terlibat. Kenapa ini kita libatkan? Mereka lah yang tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Mereka yang melakukan pembinaan di tingkat desa, kemudian di tingkat, kecamatan. Mhm. Kemudian aktor yang kedua adalah aktor verifikator. Verifikator ini itu ada di tingkat kabupaten, ada juga di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kabupaten itu ada teman-teman Kasubag. Kasubag kemudian kepala seksi dan penyelenggara lintas agama, Itu itu di menjadi verifikator Kemenak Kabupaten, di tingkat Kemenak Kemenak Kabupaten. Kabupaten. Jadi ketika itu ada masalah, mereka juga bisa langsung melihat bahwa ada permasalahan seperti ini. Kemudian di tingkat provinsi, ada di KUB, Katim KUB menjadi, verifikator. Mmm, Eee nanti ini kita akan kami tidak akan bekerja sendiri, kami akan bentuk tim, khusus tim verifikator yang melibatkan, semua agama. Jadi staf-staf dari Bidan Bimas Islam, mhm, Pembimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kami akan rangkum. Meskipun nanti akun saya yang dibuka, beramai-ramai? beramai-ramai, jadi si tim itu tadi ketika ada misalnya, permasalahan yang terjadi di katakanlah di Kristen, teman-teman Kristen kami libatkan Mmm, untuk bisa saja terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan itu. Jadi kita tidak ingin, permasalahan itu, eee, apa, naik ke atas. Kita ingin mencoba, kita ingin melakukan bahwa, eee, permasalahan itu harus diselesaikan di desa itu, jangan dibawa ke kecamatan, apalagi di tingkat kabupaten maupun di pusat. Itu ke depan yang kita lakukan. Kemudian, aktor yang ketiga itu adalah, viewer, itu ada di tingkat provinsi dan kabupaten juga ada. Itu Kakan Kemenaknya dengan kita di Kanwil ini ada Kakanwil dengan pejabat dan administrator. Itu, mereka adalah penentu untuk memberikan petunjuk, terkait dengan bagaimana, penanganan, permasalahan yang terjadi. Jadi harapan kita begitu, jangan dibawa ke tingkat pusat, harus kita selesaikan semaksimal mungkin, penanganannya itu dilakukan di tingkat, di tingkat kabupaten di mana saja, daerah itu di terjadi. daerah itu Iya, ya? iya.
Dari tadi kita bicara tentang aktor yang disebutkan selalu berhubungan dengan Kementerian Agama, entah itu penyuluh yang sudah bernip, Ya. kemudian ditingkatkan ke Menak sendiri, ada penyelenggara dan selanjutnya. Apakah tidak ada rencana untuk melibatkan pihak-pihak yang lain di dalamnya, mungkin Pemda dalam hal Hmm. ini? Ya, jadi di aplikasi ini memang kita belum masukkan sebagai apakah itu inputer, kemudian Hmm. verifikator dan viewer, tetapi fakta di lapangan itu kita sudah lakukan. Hmm. Misalnya tim Pakem, tim penanganan permasalahan paham keagamaan, itu ada kepolisian, ada kejaksaan, kemudian ada Kesbampol dan pemerintah daerah dan FKUB sendiri. Itu ada di dalam. Namanya untuk di aplikasi ini kita memang belum, tapi pengembangannya ke depan itu akan kita lakukan sebagaimana program kita ini, kita harus tahun ini kita 35.000 inputer kita rekrut, kalau tidak salah ada target kita itu 1.500 inputer se-Indonesia. Tentu di dalamnya ini, ada nantinya akan ada, pihak-pihak terkait di dalamnya karena memang, eee, untuk melakukan penanganan terkait, eee, permasalahan, keagamaan ini, kita memang tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak harus bekerja sama dengan, pihak-pihak yang lain untuk Kita selalu butuh iya, volunteer Pak ya untuk iya, memberikan informasi iya, dan juga sekali-kali mungkin untuk membantu menangani iya, konflik juga. Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur eskalasi dan respon tindak lanjut ketika suatu laporan potensi konflik terinput di aplikasi dari tingkat kecamatan hingga provinsi atau mungkin sampai ke pusat? iya, eee tadi sudah saya jelaskan bahwa, sistem aplikasi, Sirukun ini, Sirukun memang setiap saat harus kita pantau, kita tindak lanjuti ketika ada laporan dari teman-teman yang ada di lapangan, terutama penyuluh agama dan penghulu yang sudah terdaftar NIP-nya, ya itu kita harus memang, eee, tidak ada harus kita tidak menunda waktu untuk, melakukan itu, misalnya kapan pun terjadi, kita harus memang siap untuk, langsung menyelesaikan. Jadi, eee, kalau misalnya terjadi, misalnya sore hari, teman-teman di kabupaten itu harus siap untuk terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan itu. Jadi selain eee proses di aplikasi ini, tentu kita ke depan semangat itu tadi, bagaimana kita langsung memadamkan, persoalan ketika ada terjadi seperti itu. Jadi mekanismenya teman-teman makanya kita, libatkan teman-teman kepala KUA sebagai viewer di situ, karena dia kan pasti ketika ada masalah, itu teman-teman, kepala KUA yang pasti langsung diberikan amanah, makanya kami di Sebagai garda iya, terdepan. terdepan untuk menyelesaikan itu. Sebelum misalnya dari pihak kita di kabupaten turun, di provinsi turun, pasti mereka pertama kali harus hadir di situ dengan melibatkan 4 pilar tadi, kepala desa, eee, be eee, Babinsa dan Kantibmas untuk menyelesaikan lebih awal, untuk segera memadamkan potensi itu. Nah itu. Jadi, aplikasinya memang harus dibuka dulu baru kita tahu kalau ada atau ada alarm mungkin ketika Iya, di-input, kalau di ini kami belum mendalami betul, itu memang ada alarm. ada Ada alarmnya. alarmnya. Ketika misalnya permasalahannya besar, di peta itu akan kelihatan bahwa ini warna merah, harus Oh, memang segera ditindaklanjuti. Jadi memang, seperti itu, anunya kemudian, tentu juga yang menjadi hambatan kita, nanti ini kita akan wanti-wanti juga teman-teman penyuluh dan penghulu untuk membuat laporan. mmm, Bisa saja, eee, dia hanya mendengar katanya-katanya, dia tidak melihat langsung peristiwa itu terjadi. Ini kan pasti juga merepotkan kita sebagai tim, mhm, verifikator di tingkat kabupaten dan provinsi ketika teman-teman, menyampaikan, "Ah, ada masalah seperti ini, kata orang ada seperti ini." mhm. Jadi kita harus memastikan teman-teman, makanya, setiap desa itu ada penanggung jawabnya, ketika ada masalah kita langsung telepon.
ini ada masalah seperti itu di lapangan. Jadi tidak katanya-katanya Iya, lagi, tidak tapi ada langsung kata-kata iya. nyatanya Ya seperti nyatanya ini. iya. Makanya di aplikasi itu minimal 4 bukti yang harus dimasukkan. Kalau misalnya tidak, kami di tim verifikator bisa, eee, Bisa di-skip ya nge-skip laporannya, bahwa ini tidak bisa tidak ditindaklanjuti, valid ya laporannya, tidak tidak valid. bisa Iya. dilanjutkan. Baik. Barang bukti saja, tidak dengan saksi? Untuk sementara di aplikasi itu pakai foto-foto saja. Foto-foto. Iya. Baik Pak Busran, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Ini menarik sekali pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, apa pesan kunci dan imbauannya kepada para penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan juga tentunya generasi muda di Sulawesi Barat dalam merawat harmoni sosial, tentunya melalui pemanfaatan EWS si rukun ini? Iya, eee, baik, saya mencoba, mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita sebenarnya juga. Kita tahu bersama bahwa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat ini adalah daerah transit yang teman-teman para pendatang itu atau pelintas, baik melalui udara, laut, dan, darat, itu pasti akan singgah di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju. Nah, kita lihat bahwa kondisi masyarakat kita, masyarakat Sulawesi Barat ini adalah masyarakat majemuk, beragam ras, agama, dan golongan. Tentu sih kita sangat berharap perbedaan itu tetap kita jaga. Eee, kita harus belajar bahwa apa yang sudah dicapai oleh kita di Sulawesi Barat ini 10 tahun terakhir, itu sudah mendapat penghargaan dari pusat, di mana di tahun 2018 itu kita mendapat penghargaan dari Kementerian Agama sebagai daerah terrukun kedua setelah Kalimantan Timur. Kemudian di tahun 2024 kita adalah provinsi yang menggaungkan moderasi beragama itu, sangat kencang. Akhirnya kita mendapat, penghargaan dari Badan Moderasi Beragama, Pengembangan SDM, Kementerian Agama sebagai daerah yang eksis, menggaungkan gerakan moderasi beragama. Tentu terkait dengan pesan-pesan terutama kepada teman-teman imputer, di lapangan, eee, kepekaan para imputer di akar rumput adalah radar perdamaian bagi kita. Jangan menunggu riak kecil baru, menjadi ombak yang besar baru kita laporkan. Untuk itu kami sangat berharap teman-teman, para imputer jangan menunggu konflik pecah atau viral di media sosial baru kita membuat laporan. Laporkan laporkanlah sesegera mungkin melihat ketika ada gesekan, meskipun itu hanya kayak percikan api, tapi sampaikan, eee eee, terutama di aplikasi kita. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu kita bisa langsung, dapat menyelesaikan. Dan yang terakhir tadi sampaikan, jangan menyampaikan laporan yang asal-asalan, harus ada bukti. Karena ketika misalnya, kita sampaikan pesan itu dan viral dan ternyata tidak ada bukti yang terjadi, itu kan kita juga bermasalah nantinya. Jadi saya kira itu, ya. Jadi mari kita jaga kerukunan umat beragama yang ada di Sulawesi Barat ini. Oke, Masya saya Allah. kira itu. Terima kasih banyak Pak Busran untuk pencerahan dan ilmunya tentunya hari ini. Semoga IWS Sirukun ini semakin memperkokoh kerukunan di bumi di Sulawesi Barat. Baik sahabat Sipa Karewa, demikianlah perbincangan interaktif kita hari ini. Dan kesimpulannya adalah kerukunan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kolaborasi, deteksi dini, dan tentunya kepedulian kita bersama. Baik, saya Yuniat Yusuf beserta seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sipa Karewa selanjutnya. Salam sehat, salam moderasi. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rukun, rukun, rukun.